Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi karya tulis ilmiah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Triandista dengan NIM 710142024. Dan berikut adalah daftar anggota dari kelompok 9. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang menguraikan atau membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapatkan melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini mempergunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah. Kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Ciri-ciri karya ilmiah. Suatu karya ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah reproduktif. Artinya bahwa karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua adalah tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah tersebut bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga adalah tidak emotif. Artinya bahwa karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan atau aspek emosi dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut tidak bisa dipahami oleh pembacanya. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang peneliti si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan si pembaca. Yang ketujuh ialah terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward atau lurus ke depan. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan adalah bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Sesuai dengan pembahasan tadi bahwa karya ilmiah itu tidak emotif atau tidak emosional ya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan adalah menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri-ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam sebuah karya ilmiah ialah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung.
Begitulah ciri-ciri yang ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Pambudi, NIM 711418126 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, menjelaskan tentang metode penelitian. Metodologi penelitian dalam karya tulis ilmiah. Pengertian metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian terdapat kaidah atau aturan yang berlaku dengan tujuan agar data atau hasil penelitian yang diperoleh dapat dianggap sebagai data yang valid. Metode penelitian menurut Subagio adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya, dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian. Dari pemaparan ahli di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sendiri merupakan kegiatan yang bertumpu pada ciri-ciri keilmuan, diantaranya rasional, sistematis, dan empiris. Maksud dari rasional adalah penelitian yang sedang dilakukan bisa masuk akal. Empiris maksudnya adalah langkah yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati orang lain, dengan tujuan agar langkah yang digunakan oleh kita dapat diterapkan oleh orang lain juga. Sistematis berarti dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu. Jenis-jenis metode penelitian. Secara garis besar, metode dalam penelitian karya tulis ilmiah terbagi menjadi metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil dari pengumpulan data berbentuk angka. Biasanya, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu di mana dalam penelitiannya diharuskan menggunakan observasi. Metode kuantitatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif. Yang kedua, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang ketiga, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, penelitian melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. Yang kelima, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang keenam, dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Metode penelitian kualitatif. Menurut Caryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Metode kualitatif memiliki karakteristik: 1. Menggunakan pola pikir induktif. 2. Partisipasi sangat dihargai tinggi. 3. Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang berlangsung dan telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Kiasa Putra Izzuddin, NIM 711142019 dari Ekonomi Pembangunan D tahun 2020. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang. Beberapa jenis karya ilmiah diantaranya laporan penelitian, makalah, seminar, dan artikel jurnal. Struktur penulisan karya ilmiah.
Pada penulisan karya tulis ilmiah terdapat struktur penulisan yang bisa diikuti. Namun perlu kamu ketahui bahwa terkadang setiap tempat memiliki kebijakan khusus pada struktur penulisan karya tulis ilmiah. Kamu bisa menyesuaikan bentuk penulisan dengan berpedoman pada referensi berikut. 1. Halaman judul atau cover. 2. Halaman pengesahan. 3. Kata pengantar. 4. Daftar isi. 5. Pendahuluan yang berisi latar belakang, penulisan, rumusan masalah, tujuan pembuatan karya tulis, manfaat pembuatan karya tulis. 6. 7. Tinjauan pustaka atau dasar teori. 7. Metodologi penelitian. 8. Pembahasan atau hasil penelitian. 9. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 10. Daftar pustaka. 11. Lampiran yang berisi lampiran data hitungan, dokumentasi, atau data lain yang dianggap penting. Terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Khotiah dengan NIM 7211420054 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari karya ilmiah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimulai dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang kedua adalah makalah. Makalah bisa diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris subobjektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga untuk dipresentasikan di kelas. Adapun beda makalah dengan artikel ilmiah adalah objek penelitiannya. Makalah disajikan dalam bentuk yang sederhana, tetapi tetap mengacu pada kaidah tata cara penulisan yang berlaku. Selanjutnya adalah kertas kerja. Work paper atau kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Selanjutnya adalah skripsi. Skripsi erat kaitannya dengan mahasiswa semester akhir. Pasalnya, jenis karya ilmiah tersebut digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang strata 1 dan mendapat gelar sarjana atau S1. Penulisan skripsi biasanya dilakukan pada akhir masa studi. Hampir sama seperti artikel ilmiah, penulisan skripsi harus didasarkan teori dari para ahli. Secara lengkap, penulisan karya ilmiah ini berupa pengujian suatu teori yang diterapkan pada suatu permasalahan yang dipilih oleh penulis. Hasil penulisan biasanya berupa analisis maupun pembuktian yang berhasil ditemukan oleh penulis. Analisis yang ditulis dalam skripsi dibedakan menjadi dua metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah tesis. Tesis merupakan jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan oleh mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar magister. Jika skripsi ditulis berdasarkan pendapat subjektif, dilandasi teori yang berlaku, tesis ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori.
Tak hanya itu, tesis juga bisa berupa pembuatan produk baru seperti media pembelajaran atau semua hal yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Jenis karya ilmiah selanjutnya adalah paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Tak jarang dosen memberikan tugas kepada para mahasiswanya untuk membuat paper. Konten yang disajikan paper hampir mirip dengan artikel ilmiah. Bedanya, dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Paper biasanya hanya berdiri atas beberapa halaman saja. Selanjutnya adalah disertasi. Dalam jenjang pendidikan perkuliahan, ada 3 strata, yaitu strata 1 alias S1, strata 2 atau S2, dan strata 3 atau S3. Jenjang S1 dan S2 secara berurutan diwajibkan untuk menciptakan karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. Sementara bagi mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor atau yang biasa disingkat DR. Di luar negeri, gelar ini menggunakan predikat internasional yakni PhD. Dalam penulisan disertasi harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan si penulis. Jenis-jenis karya ilmiah yang terakhir adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, ataupun bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, ataupun tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk dikonsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Artikel ilmiah populer bisa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan lugas, bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Tak jarang artikel ilmiah populer ini disebut juga sebagai opini ilmiah. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mustika Pratiwi dengan NIM 7311420016, jurusan manajemen. Saya menjelaskan bagian syarat-syarat tata tulis karya ilmiah. Syarat tata tulis karya ilmiah. Ada beberapa syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis ilmiah. Kedua, mengangkat fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Ketiga, menemukan sesuatu yang dapat dijadikan masukan untuk memprediksi atau mengontrol fenomena dalam kehidupan. Keempat, menggunakan cara pengkajian tertentu. Kelima, menyajikan tulisan dengan cara tertentu. Pengkajian yang dapat dilakukan ada 2 cara. Yang pertama, rasional. Data diambil dari literatur. Kedua, empiris. Data diambil dari teknik survei, percobaan, dan partisipasi. Syarat kebahasaan dalam karya tulis ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah bahasa ragam ilmiah, seperti sesuai dengan kaidah bahasa baku, logis, kuantitatif, denotatif, tepat, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ibnu Wiradin, NIM 7311420117. Saya menjelaskan tentang materi tahap-tahap dalam penulisan. Tahap-tahap dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian.
Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak kita sampaikan kepada pembaca. Sementara itu, tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Topik yang memang masih terlalu luas harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah 1. Isu-isu yang masih hangat. 2. Peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. 3. Sesuatu atau benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. 4. Pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Nah, langkah kedua adalah membuat outline atau kerangka penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Outline tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cakupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama, judul, dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Langkah ini penting dilakukan supaya karya tulis ilmiah Anda memiliki haluan atau pedoman yang jelas. Lalu, bagaimana jika kita sudah menulis outline terus tiba-tiba ada ide baru penunjang topik tulisan? Jika hal tersebut terjadi, Anda tidak dilarang untuk menambahkan pada poin-poin outline yang sudah disusun. Pada dasarnya, tujuan outline ini kan mempermudah proses penulisan alur dan pengembangan tulisan hingga terperinci. Maka, jika ada ide yang muncul, Anda bisa langsung tahu di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan Anda. Dengan adanya outline ini, tandanya tulisan ilmiah yang sedang Anda buat ini ditulis dengan perencanaan yang matang. Langkah ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat mulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. Anda dapat mencari bahan referensi, bahan dari jurnal, disertasi, manuskrip, atau karya terpercaya dan berkualitas lainnya. Pada prinsipnya, mencari bahan literatur, Anda jangan hanya terpaku pada suatu sumber rujukan saja. Anda harus membuka diri untuk mencari referensi di tempat lain dengan metode berbeda agar sumber rujukan tulisan Anda semakin beragam. Langkah keempat, survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. Langkah kelima, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Langkah keenam, menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Langkah yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang harus dilakukan.
Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Langkah ke-8, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Langkah ke-9, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Langkah ke-10, menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Langkah ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Mungkin itu ya untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.